وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat yang langsung maupun tak langsung, baik itu nikmat yang bisa kita rasakan maupun tidak bisa kita rasakan. Wa idza atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi syadid. Kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi ketika kita kufur, mengingkari nikmat Allah, maka Allah akan kasih azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Salam terus kita aturkan, kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita pahami bersama para ulama memberikan tafsir Allah dan para malaikat masih berselawat. Maka kita sebagai hamba-Nya yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW yang menantikan syafaatnya tidak layak, tidak pantas ketika kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih, alhamdulillah kita masih membahas di kitab fikih sunnah karya Syekh Said Sabiq. Insyaallah kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir kemarin, surat Isra. Nah, perlu kita pahami bersama sebelum saya membahas lebih dalam lagi berikut kelanjutannya. Ini masih proses. Saya beberapa hari kemarin mendapatkan message di pesan agar pada saat saya menyampaikan ini adalah terkait menyampaikan word of peace, gitu. Yang tidak gaduh di grup WhatsApp kita, tidak gaduh di media sosial kita. Word of peace ini terkait dengan apa sih? Kemarin presiden kita Pak Prabowo ikut partisipasi yang digalang oleh presiden, yang dimotori oleh presiden Amerika, pro kontra. Nah, perlu saya kisah begini, bapak-bapak, ibu-ibu dan Allah, word of peace itu memang kelihatannya adalah untuk tujuannya berdamai di Palestina dan Israel. Tujuannya itu Trump. Tapi analisanya ternyata dari pihak Palestina atau Gaza tidak dilibatkan, yang dari Israel dilibatkan. Ini bukan bapak kontra. Tapi presiden kita memberikan tanggapan untuk mengikuti bersama-sama beberapa negara Islam untuk mengikuti word of peace yang negara besar salah satunya adalah Turki. Nah, bagaimana kita mensikapinya berkontra itu? Kebetulan di komunitas kita, komunitas aktivis yang peduli terhadap Al-Aqsa itu menyampaikan begini. Yang pertama, ini bagus kan? Perlu saya sampaikan ya kita. Yang pertama, kita memang tidak serta-merta menyetujui mengikuti word of peace. Tapi yang kita utamakan adalah persatuan bangsa. Jangan sampai gara-gara word of peace ini persatuan umat Islam semakin terpecah belah. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan bersama-sama adalah kita sudah punya perwakilan. Bagi kita orang awam cukup memperhatikan saja atau mengikuti, menyampaikan kepada perwakilan kita dan tidak gaduh. Terkait apa? Jika nanti presiden kita itu lalai terkait dengan 17
tujuan awalnya yang mengawal Palestina. Karena memang kemerdekaan Palestina itu merupakan PR sejak zamannya Presiden Soekarno bagi bangsa Indonesia. Nah, itu yang penting, Pak. Jadi boleh kita berbeda pendapat, tapi ada keutamaan terkait dengan persatuan umat Islam yang dijaga. Jangan sampai gara-gara itu persatuan umat Islam justru semakin, atau para aktivis yang membela, yang konsen dengan Al-Aqsa itu juga terpecah belah. Jangan sampai. Maka kita sampaikan seperti itu. Kita diangkat yang ketiga. Ingat, dulu Rasulullah SAW juga sama pernah mengalami ketika harus mengambil sebuah keputusan yang keputusannya bertolak belakang dengan pendapatnya sahabat. Masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Oke, panjenengan kalau melihat naskah Hudaybiyah itu, banyak naskah teks-teks yang merugikan umat Islam. Tapi Rasulullah harus terpaksa menyetujui karena saya perjanjian Hudaybiyah itu dekat dengan Makkah. Kalau sahabat sampai gak nurut Rasulullah, buktinya apa? Ketika Rasulullah selesai memerintahkan untuk menyembelih kurban pada saat haji, belum terlaksana. Sahabat kok ono sing neken saking untungnya pada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah masuk dalam tendanya, salah satu istrinya menguatkan Rasulullah, ya Rasulullah, lakukan saja, tidak usah bahasa itu. Tolong ngomong betul sudah. Rasulullah melakukan kurban. Apa? Dia ikan sendiri untanya, dia sendiri untanya. Akhirnya pas saya dapat ngikuti. Masalah muslim Allah. Maka dari itu sebenarnya tidak salah dan tidak usah kaget pro kontra terhadap semua apa yang ada di dunia ini. Karena semuanya punya misi bagus, semua punya pikiran bagus, semua punya niatan yang bagus. Kita harus tunduk saja. Jangan sampai kita berpecah hanya gara-gara presiden kita. Kemana Pak Prabowo mengumpulkan tokoh-tokoh ulama, ada MUI, ada Muhammadiyah, ada NU, dan tokoh-tokoh ulama yang lainnya dari organisasi yang lain dalam rapat tertutup disampaikan dan sudah diwakilkan melalui ketua MUI dan kalau ormas itu melalui NU. Bahwasanya mereka mendukung apa yang disampaikan, apa yang diambil kebijakan oleh Prabowo. Nah, kita itu saja. Tinggal kita mengawal jalannya, benar nggak? Kalau nggak benar, ya kita ingatkan kembali. Terus persoalan Al-Aqsa itu, Pak, kebetulan kemarin kita di bulan Rajab itu kan memperingati Isra Mi'raj. Nah, ternyata Pak, kalau kita pahami bersama bahwasanya Al-Aqsa itu, coba panjenengan lihat Sirah Nabawi ketika kapan Rasulullah SAW diperintahkan diangkat oleh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat ke Sidratul Muntaha ketika Amul Husn, tahun kesedihan. Yang pertama meninggalnya Ali bin Abi Thalib, disusul belum 1 tahun meninggalnya istri tercinta Khadijah. Sedih banget Rasulullah SAW. Makanya para ulama, para ahli sejarah tahun itu tahun kesedihan. Maka apa yang terjadi? Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah SWT? Maka Allah hibur dengan Isra Mi'raj. Subhanallah sakhkhara bihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Nah, para ulama juga melihat, oh ternyata kejadian Al-Aqsa hari ini itu adalah Nabi
penuh dengan kesedihan, kemudian pasti Allah akan menolong, menggembirakan. Dan para ulama menyampaikan hari ini kita itu masuk pada sabdanya Rasulullah SAW, zaman akhir mulkan jabbarin, tapi di fase akhir, menggigitnya penguasa-penguasa. Islam itu agar gampang ditindas, kepentingan Islam itu agar gampang dijepit-jepit. Tapi kita bisa melihat bagaimana Allah sedikit demi sedikit membukakan nilai Islam semakin bercahaya. Contoh, kita lepas kota-kota jenenge ulama yang Tuhan, ulama yang nabi, tapi sakit misalkan berdasarkan fakta dan dalil. Contoh Afghanistan sekarang sudah syariat Islam ini, meskipun dengan madhab Hanafi. Syria, saya sering berjalan ke Syria. Bayangin Pak, 40 tahun dijajah oleh Cina, hanya butuh 11 hari. Bayangin, pembebasannya, waktu ketubannya 11 hari. Kalau bukan pertolongan Allah, Turki mulai yang dulu panjenengan lihat sejarah ketika Mustafa Kemal Atatürk membuat Islam itu dirubah, harus berbahasa Turki, harus tradisi Turki dan sebagainya, bahkan ada pun bahasa Turki. Sekarang sudah mulai syariat, meskipun tidak punya nama negara agama Islam, tapi nilai-nilai Islam mulai bermunculan. Dan ini makanya penting, kata para ulama, kalau zaman dulu itu kekhilafan Islam itu ditutup, tapi sekarang kekhilafan Islam kembali digaungkan. Kekhilafan Islam kembali digaungkan, khilafah Islam itu kembali digaungkan sampai sekarang. Dan ini tanda. Makanya ayo kita sebagai umat Islam, moga-moga kita boten nawa kepanggil di zamannya Fajar. Karena itu paling gelap, masa paling gelap, maka akan timbul Fajar. Maksudnya kemenangan Islam. Mugi-mugi kita semua ini termasuk orang-orang yang bagian dari pernah mengatakan menuju tertibnya Fajar. Kita ingin bermalam, insya Allah mugi-mugi pun boten usah diperdebatkan kembali terkait dengan ya sudah. Kita kembali ke kita fikih sunnah. Kita kemarin sudah terakhir membahas isya, waktu sholat isya. Nah, ada hal yang mungkin baru di antara kita, atau mungkin sudah pernah kita apa? Afdalul sholat isya itu adalah di tengah malam. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, jika tidak memberatkan, maka aku perintahkan sholat isya itu di tengah malam. Sambung sholat tahajud. Makanya sebagian di antara kita menggunakan sholat isya itu diakhirkan, walaupun kaget. Karena memang anjurannya Rasulullah seperti itu. Ustaz, kok ini as-sholatu ala waqtiha bagaimana? Ya, itu termasuk ala waqtiha. Ala waqtiha. Nah, ulama mengajarkan, saya kemarin mengajar, ulama mengajarkan di awal waktu itu lebih baik. Tujuan ulama tadi harus jodoh umat Islam jangan sampai lalai pun. Jadi sudah bertentangan gitu Pak. Wah, jadi Ustaz ini sholat tujuh awal waktu ini. Tapi ada hadis Rasulullah, afdalnya bisa di akhir kan. Nah, tidak bertentangan. Tapi kita pahami bahwasanya yang disampaikan ulama itu adalah untuk kebaikan umat.
Nah ini ada pembahasan begini Pak. Jadi tidur sebelum isya dan bergurau setelah sholat isya. Nah ini. Jadi tidur sebelum sholat isya itu para ulama menghukuminya makruh. Itu tidur sebelum isya. Pas akhirnya tadi tidur itu hukumnya makruh menurut para ulama. Begitu juga dengan bergurau setelah isya. Sebagai dasar itu adalah hadis dari Abu Barzah al-Aslami bahwasanya Rasulullah SAW lebih senang mengakhirkan sholat isya, yaitu ketika malam semakin gelap dan beliau tidak sedang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang sholat setelah sholat isya. Nah, maksudnya berbincang-bincang apa sih? Ngomong ngalor ngidul, boten-boten faedah. Tapi pernah Rasulullah SAW selesai isya itu rapat apa? Contoh persiapan tanggap. Rasulullah pernah mempersiapkannya setelah sholat dirapatkan. Jadi kalau urusan penting, urusan yang bermanfaat untuk umat, tidak ada masalah. Ngapunten, ini kisah nopo sing Rasulullah ajarkan dan para ulama sampaikan. Jadi tidur sebelum sholat isya itu makruh, pun berbicara ngobrol ngalor itu sing betul-betul faedah setelah sholat isya itu gimana? Makanya Rasulullah SAW seringkali habis sholat isya bikin berdoa. Kalau ada masalah yang membahas bersama dengan para sahabat, selesai atau tidak ada, selesai isya, tidur. Dia hanya bergandeng dalam riwayat bergandeng dengan istri. Nah ini baru boleh. Bergandeng dengan istri itu seperti dulu yang pernah saya sampaikan, bergandeng dengan istri boleh. Tapi yang bergandeng dengan teman-teman selain itu lagi makruh. Kecuali membahas persoalan umat. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata pernah, Ibnu Mas'ud meriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah SAW pernah melarang dan mencela para sahabat yang berbincang-bincang setelah isya. Yaitu Ibnu Majah. Nah, yang menjadi sebab dimakruhkannya itu ada sebab Pak. Jadi makruh itu kan dasar. Rasulullah ngomong, itu makruh banget, tapi ulama fikih, ya. Jadi makruh itu lebih baiknya bukan dilakoni. Tapi dilakoni bukan asal panjangnya bukan sakit bukan rusuh. Nah, makruh ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan juga kajian yang disampaikan para ulama ketika kita tidur sebelum isya, kemudian berbincang-bincang setelahnya. Itu karena ketika setelah tidur akhirnya melewati waktunya. Soalnya malam kan ada meskipun boleh terus lagi. Memang di hadis yang pernah saya bacakan, ketika orang tidur kemudian tidur normal kemudian bangun melebihi waktu sholatnya, buatan besok lama. Nah ini kan mulai maghrib, tiduran, juga tidur lagi, juga tidur, meskipun kan isya, tidur malam biasa didengar karena kita sudah capek, bahkan bisa bangunin telat subuh. Nah ini salah satunya. Udah berbincang-bincang setelahnya, ini khawatir ketika kita terlalu nasyid ngobrol dengan orang-orang bahasa sekarang itu kayak nganggur atau import atau lain sebagainya. Nah, jadi boleh kita ikut. Nah, sekarang kita masuk waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu
sodik. Nah, para ulama menyampaikan fajar sodik berarti ada fajar yang bukan sodik atau fajar kadhib, fajar yang sebelum fajar sodik gitu. Sampai terbitnya matahari. Nah, ini berbalikan dengan sebenarnya dengan waktu maghrib. Nah, mengerjakan sholat subuh itu dilaksanakan di awal waktu. Nah, ini adalah ada riwayat dari hadis Al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh dalam persaksiannya ya, itu subuh pada malam masih gelap. Kemudian beliau juga pernah melaksanakan ketika kondisi agak terang. Dilewat Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh ketika kondisi masih gelap, dan sejak itu beliau tidak pernah melaksanakan subuh ketika kondisi sudah terang sampai beliau wafat. Ini persaksinya dari salah satu sahabat yang bernama Al-Ansari. Jadi beliau melihat persaksiannya. Nah, ini juga menjadi salah satu dasar bahwasanya waktu sholat itu Rasulullah pernah melakukan agak gelap dan juga agak terang. Nah, berikutnya, Aisyah pernah menceritakan bahwasanya kaum wanita yang beriman itu menyaksikan Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh dengan berselimut. Maka kembali ke rumahnya setelah itu melakukan sholat subuh dan tidak melihat suasana malam yang gelap. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kemudian ada lagi persaksian yang berasal dari Rafi' bin Khalid bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, bersegeralah melaksanakan sholat subuh karena tersebut lebih besar pahalanya bagi kalian. Dalam riwayat lain dengan redaksi laksanakan sholat subuh ketika pagi agak terang karena hal tersebut lebih besar pahalanya bagi kalian. Jadi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan oleh Sahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi maksud ini adalah ketika kita melaksanakan itu benar-benar fajar shadiq. Jangan sampai ketika belum fajar shadiq sudah melakukan sholat subuh. Ini penting Pak. Kenapa juga di Muhammadiyah itu sekarang digeser 8 menit lagi? Itu juga berdasarkan kajian yang bermula dari masukan ada, kalau tidak salah satu ekspatriat dari Timur Tengah itu kaget dengan sholat subuhnya orang Indonesia. Kenapa kaget? Terlalu gelap sehingga harus dikaji kembali. Memang Rasulullah melaksanakannya di waktu yang agak gelap, tapi itu fajar shadiq, sudah fajar shadiq. Makanya kalau di Turki, kalau panjenengan pernah ke Turki, saya juga belum pernah, cuma melihat kajian-kajiannya. Kalau di Turki itu sholat subuh itu gak langsung Pak. Habis adzan, langsung sholat subuh. Habis sholat sunnah agak santai gitu ya. Baru nanti agak terang dikit baru sholat subuh. Nah, karena memang begitu ada dalilnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada Muhammadiyah yang menggeser waktunya 8 menit itu juga berdasarkan tadi diteliti oleh salah satu profesor, kalau tidak salah namanya Profesor Toto, itu meneliti fajar shadiq itu warna merah. Lah, warna merah pertama kali muncul itu ternyata dalam sidang tarjih dan umum di Sela itu ternyata di setiap daerah bermacam-macam di seluruh Indonesia. Nah, kalau menurut Prof. Toto itu
20 menit sampai 30 menit dari kebiasaan waktu yang sering bergeser lagi itu. Tapi setelah dikaji di berbagai daerah terkait dengan fajar sore, fajar muncul merah yang nyata, itu ternyata diambil sebuah keputusan ijma dalam Tarjih Muhammadiyah itu dikuatkan, diambil 8 dia. Ini pengalaman pribadi saya Pak ya, ini pengalaman pribadi betul sedang bekerja, tapi saya sebelum ini itu juga pernah ngalamin curiganya ketika kita melihat pada saat sholat subuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu video lagi di YouTube live. Saya awalnya gini, jadi sholat subuhnya itu sudah agak terang. Kalau dasar itu saya tahun 2000 mau menjelang lulus kuliah 2006 2007. Nah, kemudian saya tanya ke beberapa orang-orang yang pernah umroh, ternyata iya, sholat subuhnya di Masjidil Haram itu sudah kayak terlihat terang. Betul gelap sekali kayak di kita gitu. Ini saya bikin, pada saat saya berpikir pula, masa berbeda ya? Karena saya ingin bahwa waktu sholat itu tidak akan mungkin berbeda. Kan tidak pernah ada perdebatan berbeda dengan waktu satu Muharram, satu Ramadan, satu Syawal, satu Dzulhijjah, pasti ada berbeda. Kan ada ru'yatul hilal birrahyi dan ru'yatul hilal bil hisab. Tapi kalau waktu sholat itu sudah tidak ada pernah perbedaan gitu. Makanya yang saya curiga gini, apa Indonesia itu terlalu gelap gitu loh. Nah, kemudian saya lihat tadi di daerah Turki, saya juga melihat live pada saat itu ada di salah satu masjid, kalau tidak salah Masjid Al-Fatih, itu juga sama. Ketika ada dikumandangkan ada masa subuh, ternyata mereka tidak langsung sholat, tidak mereka kan biasanya nunggu 5 menit, 10 menit, itu enggak lama sekali. Ya ada yang sholat sunnah, ada yang ngaji, tidak langsung iqomah, baru menjelang terang iqomah, sholat subuh bikin, kemudian mereka ada jamuan makan pagi dan lain sebagainya. Maka saya pada tahun 2006-2007 itu berpikir, ini kayaknya terlalu pagi subuhnya. Makanya kadang-kadang terus saya juga kebetulan ada profesor kami di IAIN, dia menceritakan memang juga sama. Ternyata di masjidnya itu pada saat itu belum buat ya. Dia membuat kegiatan di masjid ketika subuh dikumandangkan tidak langsung 5 menit sebelum tidak. Terus tapi dia panjangkan sampai 15 menit. Kita juga dia sampaikan seperti itu. Akhirnya saya, kelihatannya cukup akhir gitu. Sholat subuh orang Indonesia. Nah, dilarang kemarin di putusan hubungan tarjih, musyawarah tarjih di Universitas Muhammadiyah Gresik diputuskan ternyata iya benar terlalu pagi. Tapi di Muhammadiyah berdasarkan perbedaan wilayah, fajar sorenya itu diputuskan 8 menit. Tapi kalau saya pribadi, saya sebagai Prof. Toto mengikuti sepakat dengan Prof. Toto 20 sampai 20 menit. Nah, gitu. Dan ada lagi dasarnya apa? Pernah Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, kalau di kebiasaan umat Islam pada masa
sampai para kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya itu yang memimpin sholat, terutama sholat subuh itu pasti amirul mukminin, pasti pemimpin. Nah, pada saat itu Abu Bakar sebagai khalifah, dulu Abu Bakar itu bukan amirul mukminin, tapi khalifatul Rasulullah, khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah pengganti Rasulullah. Baru ketika Umar bin Khattab diganti Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pemimpinnya orang beriman Umar bin Khattab. Diganti gitu. Dan ketika Abu Bakar memimpin sholat itu sampai terbitnya fajar. Kemudian ditegur sama sahabat. Akhirnya Abu Bakar menceritakan, bukankah Rasulullah SAW mengajarkan ini dalam arti apa? Sholat subuhnya itu benar-benar panjang, kemudian sampai terbit. Nah, ini menjadi afdoliyahnya pula yang dilihat bahwasanya ketika kita sholat subuh itu ojo kesusu dhisik lah. Karena kita itu kan namun kalau kita sih belajar, kita semua ini masih perlu untuk merefleksikan diri ketika sholat subuh itu jangan tergesa-gesa sholat subuh. Manfaatkan 2 rakaat sebelum sholat subuh sambil membaca Al-Quran, sambil berzikir, sambil berdoa, karena di waktu subuh itu termasuk waktu yang bagus. Makanya Rasulullah SAW ketika selesai sholat subuh pun tidak langsung pulang, tidak langsung masuk ke kamarnya, karena kami Rasulullah itu bersebelahan dengan Paimaman. Makanya kalau sudah pernah haji di Masjid Nabawi, haji ziarah ke makam Rasulullah SAW, disitulah kamarnya Rasulullah asli. Paimaman itu di sebelahnya ceceran. Bahkan telah diriwayatkan Rasulullah itu selesai sholat itu menyandarkan tempat ini Paimaman ya, nyandarkan Aisyah di belakangnya itu di tembok itu nyisiri Rasulullah. Nah, saking dekatnya antara kamar Rasulullah dengan Paimaman ini Rasulullah. Nah, makanya Rasulullah SAW tidak cepat balik di kamar atau sahabat pun tidak balik pulang ke rumah selesai sholat subuh. Dimanfaatkan untuk berpikir, ngaji, atau pernah Rasulullah SAW membuat kajian, dan itu kajiannya pernah Rasulullah itu sekali berdiri mulai selesai sholat subuh sampai sholat zuhur berhenti, dilanjutkan kembali sampai sholat asar berhenti, dilanjutkan lagi sampai sholat maghrib berhenti. Jadi Rasulullah khutbah saking berbohong, saking panjangnya yang bicara Rasulullah. Salah satunya terkait dengan akhir zaman. Makanya kadang-kadang ada pembahasan terkait dengan akhir zaman itu putus Pak. Buatan total sepanjang itu putus. Maksudnya putus itu ada yang meriwayatkan sepotong-sepotong. Karena saking panjangnya, pernah Rasulullah bercerita terkait dengan akhir zaman. Nah, ini menjadi bersama-sama kita maklum, kita pahami bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat begitu memuliakan waktu subuh, begitu memuliakan waktu subuh, sehingga waktu subuh itu benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal, tidak tergesa-gesa. Bahkan setelah terbit fajar, maka disunahkan untuk salat sunnah, ya, yang Rasulullah menyampaikan ketika sholat sunnah pada saat selesai syuruk, sholat sunnah syuruk itu pahalanya seperti umrah. Nah, kita minimal kalau tidak bisa umrah ya minimal dengan sholat itu setidaknya pahala kita seperti
umroh. Nah, ini ada pembahasan hukum ketika hanya sempat mendapati waktu 1 rakaat. Bagi orang yang hanya mendapati 1 rakaat sebelum sholat subuh habis, maka dia tetap dinyatakan melaksanakan sholat di dalam waktunya. Sebagai dasarnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka lis-salat. Barang siapa yang mendapat 1 rakaat dari sholatnya, maka dia telah mendapati waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini juga menyangkut semua waktu sholat. Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza adraka ahadukum sajadatan min sholatil asr qabla an taghzuba asy-syams fal yutimma sholata wa idza adraka sajadatan min sholatis subhi qabla an tadlu asy-syams fal yutimma sholata." Jika salah seorang di antara kalian mendapat 1 rakaat, 1 kali sujud dari sholat asar sebelum matahari terbenam, hendaknya ia menyempurnakan sholatnya. Maksudnya apa? Lanjut. Buatan kok masuk waktu maghrib kan? Gagal. Buatan lanjut karena dianggap as-salatu ala waktu. Kemudian, dan jika mendapat 1 kali sujud dari sholat subuh sebelum matahari terbit, hendaknya dia menyempurnakan sholatnya. Jadi matahari terbit berarti kan waktu subuh sudah habis lagi, tapi kita masih terdekat, tetap diselesaikan sholatnya 2 rakaat. Boten kok langsung, waduh, senterek sudah batal. Lah, yang dimaksud tadi sajadatan 1 kali sujud itu adalah 1 rakaat. Ini berdasarkan dari berbagai hadis yang dapat dipahami bahwa seseorang yang mendapat 1 rakaat dari sholat subuh dan sholat asar, tadi hadis tadi diriwayat, itu waktu tersebut pada saat itu dianggap panjenengan kita semua itu dianggap 1 rakaat dan dilanjutkan buatan asal dipedot, kemudian akhirnya sebentar. Nah, diperjelaskan oleh para ulama bahwa waktu tersebut tidak waktu yang makruh pada saat matahari terbit dan ketika matahari terbenam, meskipun melaksanakan sholat pada waktu tersebut adalah makruh. Nah, kenapa tadi sebelum terbit dan sebelum terbenam sudah melakukan sholat? Karena sholat yang menjadi makruh itu pada saat pas waktu batas tertiba waktu ini. Berdasarkan hadis tadi dianggap sesuai yang disampaikan Rasulullah bahwasanya termasuk sempurnanya sholat kita. Nah, ini yang penting juga dari sini adalah ada hadis, ada firman Allah. Ketika kita diingatkan oleh Allah untuk aqimus shalah, dirikanlah sholat, nah artinya begitu Pak, salah satunya. Jadi boten-boten dan ada kita itu peluang untuk gagal atau menggagalkan sholat berdasarkan pemikiran kita, waktu sholat gagal.
sudah kan apa? Bangun subuh, kelinang. Ini sudah selesai waktunya, ada salat. Tenang. Jadi aqimus shalah itu bagi orang yang beriman, apapun keadaannya, apapun kondisinya, wonten hal akibat ilat atau hal apapun yang membuat kita tidak melaksanakan sholat. Makanya kita guyonan Pak, para kiai ulama itu kita kadang-kadang kamu ini memperdebatkan fikih sholat itu macam-macam, berbagai macam. Apa bukan saya bilang? Aslinya apa yang diperdebat? Fikih sholat bermacam-macam. Justru sing salah itu nek sing boten sholat. Jadi sing keliru itu boten sholat. Panjenengan diperbedaan fikih dalam sholat itu sebenarnya dalam hal karena apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku, kata Rasulullah SAW. Jadi melihat kan tadi sebenarnya kita memperlampau. Wonten sing sebelah kiwa, wonten sebelah tengen, wonten sing wingking, wonten sing pas lenggah, wonten sing setiap hari ikuti Rasulullah, wonten sing kadang hari ini ikuti Rasulullah, kadang besok ikuti Rasulullah. Kita ada pekerjaan, kita dagang. Contoh Ibnu Abbas itu anaknya Ja'far itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Yang Ja'far itu telah Islam memang, sehingga mengutus Abbas dan mengimpi Rasulullah. Makanya banyak hadis dari Ibnu Abbas itu banyak sekali. Umar bin Khattab berbeda pandangan dengan anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sering bersama Rasulullah. Umar bin Khattab kadang-kadang, termasuk bukan kaya. Makanya riwayat Umar, kadang riwayatnya Umar bin Khattab itu sedikit ketimbang Abdullah bin Umar. Makanya ini Pak, mari kampanye kita bersama-sama ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kita semua dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Insyaallah ini sudah waktunya Isya. Kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan keberkahan atas belajar kita bersama-sama, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ila jannah. Rasulullah wonten, semoga kita ikhlas dari ilmu Allah, termasuk saya pribadi, kita sama-sama ikhlas dari ilmu Allah. Insyaallah Allah mudahkan menjadi wasilah kita bersama-sama yang dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.